sesi-sesi yang berikutnya nih saya mau tanya dulu, apakah ada yang akan memberikan pertanyaan atau diskusi atau bagaimana di kolom chat? Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, atau kalau misalnya nanti mau, apakah ini ada raise hand di sini? Nggak ada. Oke, jadi bisa langsung ini ya. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, silakan. Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Ini merupakan penelitian yang memang ini ya, Mbak Wahyu ya. Yang karena histori ya, sangat histori. Oh iya. Dan melihat secara garis besar dan ini. Tapi nanti kita juga ada satu pertanyaan ini yang berhubungan dengan ini. Tapi nanti saya mau tanya ke para peserta dulu. Dari partisipan yang lain mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan Mbak Wina dan sebagainya. Mbak Wina dan Mbak Kusnia silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum nih pertanyaan dari studio dulu nih Mbak Wahyu nih. Oh, silakan Mas. ini menarik sekali karena kita mau melihat bahwa filantropi kesehatan itu kan pada dasarnya sudah ada dari zaman dahulu kala. Ya. Di sini ini skupnya adalah filantropi kesehatan di Indonesia yang Mbak Wahyu tuliskan, filantropi kesehatan pada masa penjajahan pada saat itu. Ya. Iya. Itu kan menarik sekali. Nah, bagaimana Mbak Wahyu kalau Sonia ini kan dulu ada, sekarang sudah ada. Yang membedakan semangatnya dulu dengan sekarang ini seperti apa nih? Nah, Mbak Wahyu ini yang melihat secara detail garis besar sejarahnya. Silakan. Baik. Saya ingin sharing, sebenarnya saya sangat susah sekali untuk meneliti ini. Pertama, saya adalah orang Indonesia, sedangkan sumber-sumbernya bahasa Belanda semuanya. Jadi karena itu saya butuh waktu lama untuk meneliti ini gitu. Sebenarnya dengan penelitian ini saya berharap dengan adanya karena COVID sekarang, apalagi dengan keadaan rumah sakit dan yang lainnya, dan saya merumpamakan itu bagaimana COVID di Sumatera Barat sekarang. Kita mendengar bagaimana penelitian di Sumatera Barat, salah satunya filantropi yang dilakukan oleh Bu Nur Hayati Subakat, pendiri Wardah, beliau juga dari Sumatera Barat, dia menyumbangkan sampai 41 miliar untuk COVID, dan itu terbantu, dan itu hari ini gitu. Lalu bagaimana sekarangnya gitu? Salah satu sekarangnya, bedanya sekarang dengan dulunya itu adalah dulunya itu kita dalam masa di bawah pemerintah orang lain, di bawah Belanda, di bawah tekanan gitu. Hari ini kita sudah merdeka, kita sudah punya presiden, dan kita bebas. Dan istilahnya kita sudah kaya. Gitu. Dulu itu kita masih miskin. Tetapi yang dilakukan dulunya itu dengan keadaan masih terbatas miskin tersebut adalah mereka sudah mempunyai kesadaran dasar, dan itu penelitian ini kenapa sangat menariknya di Sumatera Barat. Pertama adalah kesadaran kesehatan Barat itu terbatas di Indonesia. Banyak yang menolak, daerah-daerah lain yang menolak gitu, menganggap kesehatan Barat ini semacam propaganda untuk membuat kita lebih terjajah lagi. Tetapi beda yang ada di sini, dan itu beda-beda filantropi yang ada di semuanya daerah gitu. Salah satunya adalah pionirnya di sini gitu. Dan semangatnya di sini adalah bagaimana kita lihat ketika Sumatera Barat itu belum bersatu, sebenarnya masih terpecah belah. Tapi ketika ada wabah, 160 nagari, 160 desa, mereka bersatu untuk menyumbangkan pendapatan desa, pendapatan dari pasar mereka untuk mendirikan rumah sakit mata gitu. Dan ternyata dengan mereka bersatu seperti itu membuat sebenarnya perusahaan dagang Belanda dan yang lainnya itu sebenarnya mereka tidak ingin menyumbang, mereka menolak gitu. Pemerintah Belanda juga menolak sebelumnya, tapi ketika tuntutan dan kemudian mereka sudah punya dasar dana, kami sudah punya bekal nih, banyak uang, kami gaji tuh dokter Belanda untuk mengobati kami. Mereka akhirnya terpancing dan yang lainnya gitu. Mungkin hari ini kita juga melihat seperti itu. Dengan COVID yang keadaan seperti ini, kita susah banget bagaimana menghadapinya. Kita butuh filantropi walaupun kecil dan yang lainnya, itu akan memancing banyak orang untuk menyumbang. Bagaimana yang dilakukan, salah satunya saya nonton juga Mbak Im Wong contohnya, bagaimana yang dilakukan oleh Tahir, bagaimana dia sebagai filantropi pionernya Asia Tenggara itu akhirnya melahirkan daerah lain, akhirnya melahirkan tokoh-tokoh lain untuk menjadi filantropi. Mungkin itu sih, Mas. Baik.
Terima kasih atas jawabannya. Karena ini menarik sekali penelitian yang dilakukan ini dari istilahnya dari tahun 1900 sampai 1942 ya. Istilahnya data-data yang dihimpun di mana pada saat itu sudah ada politik etis ya. Atau Iya politik benar banget dan ya benar banget Mas Jody, sebenarnya politik etis adalah sebagai pemancing. Kalau belum adanya politik etis mungkin belum bisa ini terrealisasi gitu. Betul. Bapak Ibu sekalian, jadi waktu itu waktu Ratu Wilhelmina naik tahta pada saat itu, terus kemudian digantikan karena waktu itu beliau naik tahta di usia yang masih sangat muda ya. Jadi mamahnya yang mengambil alih untuk sementara waktu, Queen Emma. Lalu Queen Emma itu membuat suatu aturan-aturan, kemudian ada juga namanya politik balas budi. Jadi karena kolonial sudah cukup lama di Indonesia, mereka mau membuat suatu pelayanan kesehatan sebagai salah satu cara untuk kita berterima kasih kepada warga lokal di Indonesia. Salah satunya adalah Rumah Sakit Queen Emma atau rumah sakit yang sekarang ada di Jakarta, Rumah Sakit PPI. Yaitu yang pertama. Nah, kita masuk ke pertanyaan nih. Ini dari Bumin Adediah. Bumin Adediah ini dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Memberikan pertanyaan kepada Mbak Wahyu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau tanya silakan dapat mengetik pada kolom chat di situ. Nanti kita akan review pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana dokumentasi yang ditemukan terkait terkumpulnya dengan dana filantropi. Nah, silakan Mbak Wahyu. Jadi penelitian saya ini berdasarkan arsip yang ada, foto, dokumen-dokumen, dan juga dari koran. Angka keuangan yang jelas-jelas berapa angkanya itu hanya satu saya temukan, yaitu adalah ketika filantropi Rumah Sakit Mata Whitlow Stingting. Dan itu disumbangkan oleh perusahaan kapal sebanyak 600 gulden dan bagaimana perumpamaannya sekarang tidak tahu, dan itu saya temukan di koran Java Bode 1925 gitu. Dan kalau yang lainnya berapa menyumbangnya itu sulit sekali menemukan angka-angkanya. Sedangkan kalau di daerah itu ada gitu. Nagari-nagari itu ada, saya tidak menampilkan di sini. Dan seperti yang disampaikan Prof. Laksono, ini adalah penelitian yang akan saya publikasikan nanti dan lagi proses juga, semoga bisa gitu. Dan mungkin bisa lebih lengkapnya berapa angkanya bisa di sana, mungkin untuk publikasinya. Tetapi untuk masyarakat, untuk angka yang paling jelasnya adalah dari perusahaan kapal tadi, dan kemudian dari masyarakat lokal, yang ada di pasar pasar font tadi gitu. Pasar font tadi itu sebenarnya itu sebuah organisasi pasar di Fort de Kock, dan mereka itu dana-dana itu awalnya hanya digunakan untuk kuliah, untuk pendidikan, untuk pembangunan gedung, untuk pembangunan sekolah dan yang lainnya. Kesehatan adalah dana terakhir yang digunakan untuk itu. Mereka memposkan dana, karena itu akhirnya banyak orang Sumatera Barat yang seperti Hatta dan yang lainnya yang belajar ke Belanda, itu tidak terlepas dari pasar funds tadi, beasiswa dari pasar, beasiswa yang dikumpulkan oleh masyarakat lokal. Dan itu juga akhirnya beasiswa itu, dana itu akhirnya setelah terjadinya wabah, akhirnya dipos untuk kesehatan. Dan awalnya nggak ada pos itu gitu. Awalnya hanya untuk pendidikan, untuk pembangunan. Jam gadang salah satunya dari itu dibangun. Gitu. Dan ini gitu. Itu Bumin. Angka-angkanya mungkin bisa dibaca nantinya. Saya juga tidak hafal. Walaupun saya orang sejarah, angka-angka saya sangat sulit sekali menghafalnya. Terima kasih. Sejarah ini menghafalnya kenangan ini, bukan menghafal. Iya benar banget. Oke. Baik, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali bahwa tadi dikatakan untuk rumah sakit mata pertama ya. Jadi rumah sakit mata pertama itu tahun 1925 yang dibangun di sana ya, atau kita bilang Whitlow Stichting, bahwa Whitlow adalah nama gubernurnya ya. Iya benar banget. Dan Stichting dari bahasa Belanda adalah yayasan. Ini kenapa menarik karena di minggu lalu pada diseminasi penelitian kami, filantropi kesehatan, itu kami membagi 3 di situ dengan bahasa Belanda. Ada Vennootschap untuk institusi swasta, ada Vennootschap, ada Vereniging, ada Stichting. Vennootschap itu mengacu pada korporasi, ya PT dan sebagainya. Vereniging mengacu pada yang non-korporasi. Ya, non-korporasi bisa seperti asosiasi atau perkumpulan dan sebagainya. Menarik di sini Vereniging mungkin lebih banyak Dr. Angela Abidin dari Rumah Sakit St. Carolus ini join kita hari ini nih.
Itu dari Evereni Jing, dan untuk Stichting adalah yayasan yang sekarang lebih banyak. Jadi Whitlau Stichting saya yakin itu adalah yayasan yang dibuat oleh Gubernur Whitlau pada saat itu, membuat suatu rumah sakit mata ya, sangat menarik di situ. Nah, yang berikutnya saya mau masuk ke sini, ini dari Lea Suganda. Ini lebih kepada tanggapan. Saya bacakan, Mbak Wahyu. Sangat menginspirasi apa yang disampaikan oleh Mbak Wahyu. Bisa menjadi pembelajaran kepada kondisi saat ini, bagaimana Pemda atau bagaimana pemerintah maksudnya merespon pandemi ini lebih kepada pendekatan budaya kesehatan, dan juga bagaimana promosi kesehatan dapat dibangun berdasarkan local wisdom. Nah, ini saya minta pendapat dari Mbak Wahyu. Anda yang lebih masuk kepada masyarakat dan sebagainya. Gimana bisa merespon tanggapan ini nih? Jadi istilahnya bagaimana bukan hanya prosedur, bukan hanya regulasi-regulasi yang di tingkat atas, tetapi bagaimana pendekatan kepada masyarakat. Karena saya yakin untuk kasus pandemik ini, dari Sabang sampai Merauke, pendapat masyarakat tentang COVID itu sangat jauh berbeda di pusat dengan di daerah. Gimana Mbak Ayu? Silakan. Oh iya, jadi pada keadaan COVID ini, sejarah kesehatan akhirnya berkembang banget, banyak banget diskusi-diskusi, apalagi tentang kedaerahan. Dan dosen saya yang awalnya tidak meneliti, dosen di Indonesia yang meneliti tentang sejarah kesehatan sebenarnya baru satu orang, Gani Jailani. Dia meneliti tentang sifilis dan dia alumni Prancis gitu. Dan akhirnya dengan adanya COVID, akhirnya berkembang masuk pada budaya. Nah, pertanyaan Bapak Lae, mohon maaf kalau salah gitu. Setiap daerah ternyata berbeda sekali cara menanggapi bagaimana menghadapi wabah gitu. Mungkin salah satunya bisa kita lihat sebenarnya ada budaya yang membuat wabah itu semakin berkembang, ada budaya yang membuat wabah itu bisa dihentikan. Salah satu budaya yang membuat wabah itu semakin berkembang adalah budaya mudik. Gitu. Dengan mudik, kita bisa melihat ya bagaimana kemarin orang walaupun dengan wabah kiranya banyak juga orang yang mudik itu. Dan kemudian di Jawa Timur kita lihat ada, mohon maaf, saya juga pernah tinggal di Jawa Timur lama, tapi mungkin mohon maaf kalau kurang tepat. Di Jawa Timur sebelum ketika Ramadan atau sebelum Ramadan atau mendekati Hari Raya Idul Fitri, itu ada acara berkumpul bersama gitu di tempat kuburan para yang 9 wali dan yang lainnya gitu. Dan itu ketika wabah masih dilakukan gitu. Dan itu adalah bagaimana kita lihat di Jawa Timur. Bagaimana daerah Jawa Timur sekarang gitu. Dan kemudian kita lihat kembali kepada daerah, salah satunya daerah di Batak, daerah di Sumatera. Mereka itu punya budaya, salah satunya adalah rumah mereka itu tinggi. Sebelum masuk rumah adat dan yang lainnya, di depan rumah itu mereka menyediakan tempat mencuci tangan, tempat mencuci kaki. Sebelum masuk rumah, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu. Dan itu yang kita lakukan hari ini, bagaimana untuk menghindari virus, bagaimana untuk kebersihan. Cuci tangan, pakai antis dan yang lainnya gitu. Dan kemudian adalah banyak lagi sebenarnya kalau kita mengkaji Indonesia terkait ini, terkait budaya ini. Kalau di Jawa ada khusus, ya istilah khusus tapi saya tidak hafal, dan juga bagaimana pengumpulan dana dan bagaimana di salah satunya di Jawa Tengah itu ada untuk bagaimana karena terjadi kelaparan jadinya dengan wabah seperti ini, masyarakat punya kebiasaan adalah ketika panen banyak menyimpan sebagian panen itu di rumah Pak Desa. Kemudian ketika wabah maka akhirnya semuanya akan mendapat gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk filantropi yang mengumpulkan ketika panen dan yang lainnya, semuanya hasil panen tidak bisa dimakan semuanya, tetapi ada penyimpanan gitu. Dan itu akhirnya memberikan solusi untuk tidak terjadinya kelaparan. Mungkin masalah ini saya mungkin masih kurang memuaskan, Pak, tapi banyak sekali di Papua juga seperti itu. Di Sumatera Barat juga salah satunya adalah juga seperti itu. Dan di Jawa apalagi banyak sekali adat yang berbicara terkait itu, tetapi mungkin untuk lebih lanjutnya, mungkin saya kurang memuas menjawabnya, tapi beberapa contoh seperti itu.
Terima kasih Mbak Wahyu. Ini memang sangat menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian, filantropi itu kan tidak hanya masalah memberikan uang, tetapi juga ada untuk memberikan ide, kemudian memberikan diri intrapersonal, kemudian juga memberikan waktu. Secara gratis kita berikan untuk kebaikan orang lain. Nah ini misalnya suatu budaya, dibuat suatu budaya baru dan sebagainya, kemudian cuci tangan dan yang lain-lain itu sangat berkembang dan kita juga memang sangat mengharapkan ke depannya akan lebih terus berkembang untuk sesuatu yang bukan karena masalah uangnya, tetapi karena kita bisa memberikan ide dan kesempatan dan apapun juga untuk dalam tanda kutip kemaslahatan umat lain. Gitu ya. Oke, so saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Wahyu sudah atas presentasinya, atas diskusinya, kepada yang bertanya juga Bu Min Adadia dengan Saudara Lea Suganda. Semoga nanti kita dalam penjelasan yang berikut lagi, paparan yang berikut nanti kita akan lebih aktif lagi untuk bertanya. Sekali lagi terima kasih Mbak Wahyu, saya masuk ke pembicara berikutnya. Terima kasih Mas. Selamat ya untuk nanti paparan untuk tesisnya nanti.